Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada siang ini kita akan membahas fikih doa, aturan dalam berdoa. Semoga materi ini kelak bisa menjadi jawaban dari tanda tanya kaum muslimin dan kaum muslimah, kenapa banyak di antara kita sudah berdoa sekian lama tapi kok doanya tidak dikabulkan, atau mungkin doanya lambat dikabulkan, atau mungkin doanya lain diminta lain dikabulkan. Ini materi ini ada dituliskan oleh para ulama ini untuk menjawab. Kita akan ilmui tentang doa, hukum dari berdoa, bagaimana hakikat dari doa itu sendiri. Yang mana doa itu luar biasa. Hadis riwayat Ibnu Majah derajatnya sahih, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yaruddu al-qadar illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Bahkan doa bisa sampai level menolak takdir. Tapi kok kenapa kita doa kok nggak dikabulkan? Kok lambat pengkabulannya? Sementara kalulah kita belajar, Bapak Ibu sekalian kaum muslimin kaum muslimah, kalulah kita belajar, kita akan dapati kisah-kisah orang saleh, pengalaman-pengalaman orang saleh. Orang-orang saleh terdahulu itu mereka menyaksikan dengan mata mereka bahwa doa yang mereka pinta itu dikabulkan di hadapan mata mereka. Subhanallah. Orang-orang soleh terdahulu adalah orang-orang yang menyaksikan pengkabulan doa di hadapan mata mereka persis seperti yang mereka pinta. Persis seperti yang mereka pinta. Nah, ini kita akan ilmui, kita akan pelajari kok doa kita ditolak. Jangan-jangan kita belum mengerti hukum-hukumnya. Kita tidak mengikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, atau mungkin di diri kita ada penghalang yang menghalangi doa tidak dikabulkan. Selama penghalang ini masih ada, niscaya doa tidak akan pernah dikabulkan. Niscaya doa tidak akan pernah dikabulkan. Mau bagaimanapun dan betapa banyak pun berdoa, selama ada penghalang, doa tidak akan dikabulkan. Itu kita ilmu tentang masalah doa. Pertama, hukum berdoa. Apa itu hukum dari berdoa? Para ulama sebutkan hukum berdoa itu ada yang sampai derajat wajib, ada yang sampai derajat wajib, bahkan ada nanti sebagian itu doa itu hukumnya adalah sunnah. Yang penting atau intinya doa adalah perintah, tapi nanti ada doa yang levelnya wajib, ada doa-doa yang levelnya adalah sunnah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ada banyak di Al-Quran perintah Allah yang menyuruh kita berdoa. Di antaranya di surah Al-A'raf ayat 55, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Rabb kalian, mintalah kepada Rabb kalian dengan kondisi tunduk dan dengan suara yang pelan, dengan kondisi tadarru', kondisi khusyuk merendahkan diri, wa khufyah, dan dengan intonasi yang atau dengan suara yang lembut. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman di surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada Allah
maka pasti Allah akan kabulkan. Jadi yang pertama, hukum dari doa adalah ada sebagian doa yang hukumnya adalah wajib, ad-doa al-ibadah. Kemudian ada doa yang hukumnya adalah sunnah, ad-doa al-mas'alah. Doa yang sifatnya adalah permohonan-permohonan. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi SAW diterangkan bahwasanya Allah tidak suka dengan orang yang tidak pernah berdoa. Allah sangat tidak suka dengan orang yang tidak pernah berdoa. Pertama, orang yang tidak berdoa, Allah labeli, Allah sebut manusia sombong. Itu bisa cek di Al-Quran di surat Ghafir ayat 60, lanjutan yang kita baca tadi. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Telah berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan untuk kalian. Berdoalah kalian maka akan aku kabulkan. Dan sesungguhnya orang-orang yang sombong dari berdoa kepadaku, orang-orang yang sombong yang tidak berdoa kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam, neraka yang hina. Jadi di sini ada pesan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Ibadah itu nanti kata Nabi SAW, ad-doa huwa ibadah. Orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, dalam tanda kurung orang-orang yang sombong dalam berdoa kepadaku, maka mereka akan masuk neraka. Jadi kalau ada orang yang pernah doa, Pak, itu cukup melabeli, menandakan dia adalah orang yang sombong. Itu menandakan dia kepedean, terlalu percaya diri dan tidak butuh kepada Allah. Kita taruhlah belajar agama, Pak, Nabi alaihi salatu wassalam itu start dari bangun tidur sampai tidur itu doa semuanya. Mau pakai baju berdoa, mau masuk rumah keluar rumah berdoa, masuk kamar mandi keluar berdoa, mau tidur bangun tidur berdoa seluruhnya. Nabi orang yang paling banyak berdoa dalam hari-hari berdoa. Berjalan nanti safar, nanti jalan mendaki, apa doanya, jalan menurun, jalan menikung, itu semuanya berdoa. Naik kendaraan juga berdoa, mau pergi safar juga berdoa. Seluruh kegiatan Nabi itu aktivitasnya penuh dengan doa. Makanya orang yang tidak pernah berdoa, cukuplah mereka itu disebut orang yang sombong. Dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Kenapa? Karena dia merasa tidak butuh kepada Allah. Bertolak belakang dengan tuntunan Islam, harus banyak berdoa. Jadi yang pertama, orang yang tidak berdoa itu orang yang sombong. Kemudian Nabi SAW kabarkan kepada kita, ada hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW bersabda, innahu man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Sesungguhnya Allah, atau sesungguhnya orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Sesungguhnya orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka, akan marah kepadanya. Jadi orang yang tidak berdoa itu pertama dilabeli sombong oleh Allah, kemudian yang kedua dikhabari oleh Rasul kepada kita, orang yang tidak berdoa itu malah dibenci Allah, malah mendapatkan kemarahan dan kemurkaan Allah. Makanya sejatinya kita kaum muslimin itu wajib berdoa, atau disunnahkan banyak-banyak berdoa, terutama di bulan Ramadan, agar kita tidak disebut sombong oleh Allah, agar kita tidak disebut atau tidak mendapatkan kemarahan Allah. Berbeda dengan manusia. Manusia itu, Pak, kalau sering kita minta-minta ke dia, marah dia ke kita. Tapi Allah, kita tidak pernah minta ke dia, malah marah. Itu terbalik ya, perbedaan manusia dengan Allah. Kalau manusia, mungkin sekali dua kali kita minta dibantu, tapi sering-sering dia akan marah ke kita. Tapi Allah akan marah kalau kita tak meminta kepadanya. Maka banyak-banyaklah meminta dan Allah niscaya tidak akan pernah marah. Jadi ini poin kedua. Poin pertama tadi hukum dari berdoa. Yang kedua, doa atau orang yang tidak berdoa disebut sombong dan dia mendapat kemurkaan Allah. Ini luar biasa, hidup tidak berkah kalau seperti itu. Kemudian poin ketiga, kita akan bahas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinan para ulama di atas sunnah, bahwasanya yang namanya doa, Pak, pasti dikabulkan. Saya ulangi, yang namanya doa pasti dikabulkan.
Kalau kita dapati kok doa tidak dikabulkan, berarti di sana ada human error. Apa namanya? Bahasa teknologinya human error. Itu kitanya yang salah. Bukan doanya, bukan Allahnya, tidak. Yang namanya doa pasti dikabulkan. Kalau kita dapati doa tidak dikabulkan, itu yang salah kita. Itu yang akan kita bahas kalau sampai waktu. Sekarang kita pelajari poin ketiga. Yang namanya doa pasti dikabulkan. Ini di akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini akidah kaum muslimin. Ada dalil-dalilnya. Kita akan sebutkan dalilnya. Pertama ada hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam, hadis riwayat Tirmizi. Di sana disebutkan, innallaha hayyun karimun yastahi idza rafa'a rajulu ilaihi yadayhi ay yaruddahuma sifran khaibatain. Sesungguhnya Allah itu punya sifat pemalu dan dermawan. Dan Allah sangat-sangat malu, dan Allah sangat-sangat malu apabila ada orang yang berdoa mengangkat tangan kepada, kemudian orang tadi pas turun tangannya, kemudian tangannya kosong alias tidak dikabulkan doanya, Allah sangat-sangat malu. Itu mencorek harga diri Allah Ta'ala. Maka enggak banget. Allah itu kalau ada orang angkat tangan, Pak, mesti ada isinya. Kalau enggak, Allah akan malu. Kalau ada orang doa tidak dikabulkan, maka itu bertentangan dengan seluruh ayat. Berarti bohong seluruh ayat yang mengatakan, doalah kepadaku, aku kabulkan. Doalah kepadaku, aku kabulkan. Mintalah kepadaku, aku kabulkan. Di Al-Quran ada banyak. Maka perlu dipahami akidah kita, kalau selama orang berdoa, atau semua doa pasti dikabulkan. Kalau nampak tidak dikabulkan, berarti itu ilmunya yang belum sampai, atau kita yang ada error. Dipahami, yang namanya berdoa pasti dikabulkan. Kalau tidak, ayat bohong seluruhnya yang mengatakan yang tadi. Kemudian yang kedua, ini ilmunya, doa pasti dikabulkan. Rasul juga kabarkan kepada kita alaihi salatu wassalam, bahwasanya pengkabulan doa itu ada 3 jenis. Di sini ilmunya, doa pasti dikabulkan. Tadi hadisnya, Allah malu kalau orang angkat tangan kosong, Allah malu, sangat malu. Kemudian pengkabulan doa, Pak, itu 3 atau salah satu di antara 3 bentuk. Ini kita ilmu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, hadis riwayat Hakim, ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ismun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allahu biha ihda salasin. Imma ayyu'ajjila lahu da'watahu wa imma ayyuakhirahu wa imma ayyuakhiraha lahu fil akhirah wa imma ayyusarrifa anhu min as-su'i mislaha. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang isinya tidak ada unsur kejahatan, yang isi doanya tidak ada untuk memurahkan darah. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan isi yang baik, melainkan Allah akan kabulkan satu di antara 3 bentuk. Allah akan kabulkan doanya satu di antara 3 bentuk. Nanti kita lihat, Pak, yang mana pengkabulan doa kita di sini. Pertama, boleh jadi atau bisa pertama Allah akan kabulkan doanya seperti yang dia minta. Yu'ajjilahu, Allah akan segerakan seperti teks yang dia minta. Ini yang pertama. Ini orang-orang soleh banyak, apa yang dia minta persis seperti yang dia minta itu dikabulkan Allah. Ini opsi pertama, bentuk pengkabulan pertama. Yang kedua, boleh jadi doa kita itu, Pak, dia tidak dikabulkan seperti yang kita minta, tapi doa kita itu yudakhiraha lahu fil akhirah. Doa kita itu disimpan Allah di akhirat. Doa kita itu ditransformasikan menjadi poin, kemudian poin tadi disimpan jadi tabungan di akhirat, Pak. Mungkin kita sudah banyak berdoa sekian tahun tapi tidak pernah nampak dikabulkan. Bisa saja bentuknya yang kedua, yaitu Allah rubah kata-kata doa tadi menjadi poin dan disimpan di akhirat. Nanti banyak hadis-hadis, ada orang yang masuk surga terkaget-kaget. Kenapa? Tiba-tiba dapat kiriman pahala yang besar dan dia merasa dirinya tidak sehebat itu, tidak sesoleh itu di dunia. Ini bisa saja doa-doa yang kita panjatkan yang belum dikabulkan nampak oleh kita, itu berubah menjadi pahala dan itu nanti tabungan di akhirat. Ada poin kita, ada kredit poin kita di sana. Yang ketiga, wa imma yusanfa anhu min su'i mislahu. Yang ketiga, doa kita itu, Pak, dijadikan perisai. Kita berdoa, dia tidak dikabulkan secara langsung dan tidak disimpan di akhirat untuk pahala, tapi dijadikan tameng dan perisai untuk menolak musibah yang menimpa kita. Ini luar biasa. Doa kita itu untuk menolak musibah. Saya kasih contoh. Sekiranya kita berdoa dapat bobotnya 50,
kemudian hari ini kita ditakdirkan dapat musibah, dapat bencana 50 poinnya, maka musibah yang 50 dihantam oleh doa tadi, dihadang oleh doa, maka habis dia, tidak ada yang sampai kepada kita. Ini terakhir sedikit lagi. Atau kita berdoa, doa kita poin karena musibah 90, mau berdoa 100, maka tidak ada musibah yang sampai. Terakhir yang ketiga, kita berdoa poinnya 50. Sementara musibah poinnya 100. Maka tatkala musibah poin 100 tadi berhadapan dengan doa yang tameng tadi poin 50, maka tergerus musibah tadi Pak. Yang sampai ke kita cuma 50. Ini banyak Pak. Mungkin kita kecelakaan sepeda motor. Aturannya leher patah, tangan patah, kaki patah. Tapi karena kita berdoa, digerus musibah tadi cuma kaki yang patah. Nah ini banyak dialami manusia. Bisa saja Pak, kita agak berkurang musibah bencana yang kita terima tidak sebagaimana seharusnya, itu disebabkan doa-doa yang telah berubah menjadi tameng dan perisai, dan dia menggerus musibah tadi. Wallahu a'lam, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.